Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Baik Ma, lanjutkan lagi Ma. Ya. Kalau tadi pertanyaan Bedu, disegerakan apa ditunda? Lihat sikon. Kalau si bapak yang meninggal ini anaknya masih kecil-kecil, SD, SMP, saran saya jangan dibagi dulu. Nggak mungkin. Ini anak butuh hidup, butuh sekolah, butuh makan, ya kan? Berbeda ketika orang tuanya meninggal dunia, anaknya udah pada nikah. Saran saya boleh segera dibagikan. Diselesaikan. Yang namanya segera itu bukan begitu meninggal sebagian, enggak lah. Ada waktu yang ada waktunya, misalnya 2 bulan, 3 bulan gitu kan, jangan sampai tahunan. Kenapa? Ekonomi ahli waris ini nggak sama. Ada yang kaya, ada yang miskin. Pasti. Yang kaya boleh jadi nggak butuh, tapi yang miskin pasti butuh, nungguin. Pikirin, ditunggu aja, kok belum dibagi-bagi. Iya benar. Nah, kemudian apalagi kenapa saran saya lebih cepat disegerakan? Kalau ditunda-tunda masalah rumit. Misalnya si bapak meninggal, anaknya A, B, C, D misalnya. Dia ninggalin harta. Begitu bapaknya meninggal, didiemin aja. Jangan-jangan ahli warisnya udah ada yang meninggal lagi. Meninggal lagi. Ini bikin rumit. Ponakan berantem sama ponakan. Ya Allah. Gara-gara berebut warisan. Iya. Tidak sedikit. Ada lagi yang katanya emaknya bilang, ini rumah emak jangan dijual ya. Iya. Buat kalian kalau pulang kampung ngumpul di sini, ini salah. Boleh jadi sama emaknya nggak dijual sama anaknya. Namanya rumah kalau bocor yang betulin siapa? Anaknya. Jadi ribut kan? Iya. Siapa mau ngerawatnya? Yang ninggalin siapa di situ? Anaknya nempatin. Ntar begitu orang itu ninggalin, misalnya 4 saudara. A, B, C, D. D lah yang ninggalin rumah itu. Karena D keenakan, nggak juga dia beli rumah. Keburulah si A meninggal. Si B meninggal. Nah, gitu si D ini meninggal, anak D merasa itu rumah mereka. Nah, bukan rumah kakeknya. Memiliki ya. Padahal ada hak saudaranya ini. Saudara yang lain. Ribut kan? Jadi bikin banyak cabangnya, ponakan-ponakan jadi ribut antara sepupu. Bahkan bisa memutuskan silaturahim. Nauzubillah min zalik. Gara-gara warisan. Punten, ini nyata. Ada yang sampai bawa golok. Astagfirullahaladzim. Masuk ke pengadilan. Saling teluh. Masya Allah luar biasa. Ya Allah. Ngejelek-jelekan saudara kandungnya. Ada lagi yang makin rumit. Mama bener, ini mama yang nyelesain soalnya, Masya Allah. Luar biasa di masyarakat. Saudara kandung mah akur. Ipar. Ya. Ini ipar, ini duri dalam daging. Beneran. Orang gosok ya mah. Ipar itu harusnya orang luar. Makanya selalu bilang, kalau bagi waris ipar jangan dibawa, bini lu jangan dibawa, laki lu jangan dibawa. Ini saudara kandung ngumpul. Kandung aja nih main selesaikan. aja. Itu yang benar. Ya. Cuman yang namanya bini dia ngojok-ngojok lakinya. Laki dia ngojok-ngojok lakinya. Ya. Ada yang menantunya baik, tabarakallah, besan ikut campur. Tambah lagi kan. Makanya ribet makin lagi. rumit. Ini nyata. Ya Allah Rabbi ya Karim. Makanya saran saya, kalau seandainya anak dari orang yang meninggal sudah pada rumah tangga, sudah pada berkeluarga, saran saya lebih cepat dibagi waris lebih baik. Biar masing-masing saudara kandung udah tahu ini hak saya, ini hak saya. Masya Allah. Cuman tidak semudah membalik tangan. Kecuali kalau misalnya anaknya 3, bapaknya punya rumah 3. Iya. Gampang baginya. Langsung satu. Kalau rumahnya cuma atu, apa dipotong-potong? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, kalau seandainya Anda punya harta warisan orang tua, kalau pengen cepet, jangan juga dijualnya kemahalan. Ini mah pengen laku cepet, nawarnya tinggi, ya orang mundur. Biasa saja, biar cepat selesai. Atau kalau mungkin, tidak usah dijual ke orang lain. Di antara saudara Anda ada nggak yang mampu? Misalnya ini rumah harganya 1 miliar. Anak lelaki 1 misalnya. Anak perempuan 2, kan dibagi 4 nih. Anak lelaki 500 jeti, perempuan 2,5. Ya. Kalau seandainya, maaf dalam tanda kutip, anak lelaki punya kemampuan, boleh saja bayarkan nih saudaranya. Itu boleh. Tapi wajib hukumnya ada hitam di atas putih, ada saksi 2 orang kena. Masalah lagi nih. Udah dibayarin sama anaknya yang ini, ponakan-ponakan dari anak ini riweuh rame. Ya Masya Allah, ini nyata. Iya mah.
betapa banyaknya masalah waris ribut. Itulah kenapa dalam Al-Quran yang namanya warisan, hukum yang sangat rinci. Sampai Allah menyatakan siapa yang dapat setengah, yang seperempat, yang seperdelapan, yang sepertiga, yang 2/3, yang seperenam. Semuanya jelas dalam Al-Quran. Karena Allah tahu persis yang namanya harta. Jangankan orang yang tidak mengerti masalah agama. Kadang yang mengerti masalah agama pun ribut ngeberebutin warisan. Ya Allah. Bukan hanya orang susah. Bukan hanya orang miskin. Saya melihat, menyaksikan orang kaya pun berebut harta warisan. Kenapa? Bukan soal ilmu agama. Bukan soal dia orang hebat. Tapi setan yang sanggup menggoda manusia. Biar mereka keluar dari jalur akidah yang benar. Ini masalahnya mah. Yang kuat banget setan. Kuat banget setannya. Kadang-kadang aneh. Kok si Anu yang ngerti agama kok begitu? Gak warisan. Kok si Anu orang kaya kok? Coba. Tidak sedikit ada saudaranya. Kan waktu emak sakit yang ngurusin saya. Ya, iya. Yang bawa ke dokter saya. Jadi saya berhak lebih banyak. Ada lagi yang bilang, kan waktu rumah emak rusak yang betulin saya. Dia merasa berhak. Waktu emak sakit, kan kalau kemana-mana pakai mobil saya. Dan seterusnya. Inilah yang menjadikan duri dalam daging. Dalam pembagian waris. Makanya saran saya, lebih cepat, lebih baik selesai urusan daripada ditunda-tunda. Makin rumit permasalahan. Ya Allah, baiklah. Kalau gitu nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Jamaah, ini menarik nih tentunya untuk Anda simak sampai akhir. Tema kita hari ini mengenai warisan ditunda atau disegerakan. Jangan kemana-mana ya. Pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab Mama sesaat lagi. Yang ada di studio juga boleh nanya ya setelah ini. Jamaah, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede.